Kalau sekarang 2 putaran, Anda tuh harus sadar bahwa Ganjar atau Anies akan lolos ke putaran kedua. Tapi cuma satu, either Ganjar atau Anies. Maka di putaran kedua, Anda harus siap-siap kalau Anda pendukung Ganjar, Anda harus pindah mendukung Anies. Kalau Anda pendukung Anies, Anda harus siap-siap pindah dukung Ganjar. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa pindah-pindah. Kira nggak mau. Yang penting nggak dua. Hai, ketemu lagi di ngos-ngosan ngopini santai bersama Mbak Yus. Masih pada inget Bang Ade Armando nggak? Ingat nggak toh? Itu loh yang dosen UI dan memilih jadi politisi di bawah ketek kekuasaan. Yang nggak ngerti ketek ketiak ya. Kemarin waktu ada acara Festival Pemilu 2024 di Jakarta itu acaranya ya, dia sampai kena sliding anak muda. Dipikirnya semua orang sekarang ini ngedukung Bawo sama Samsul Blimbing Sayur, nggak ada pendukung lain ya. Tapi keliru dia itu gitu loh. Karepnya ngeledek pada pendukung Anies Caimin atau pendukung Pak Ganjar sama Profesor Mahfud gitu loh. Maksudnya yang akan terjadi Pilpres ini berlangsung 2 putaran. Dan yang pasti lolos itu adalah Prabowo Gibran. Loh, Bang Ade kok ya seyakin itu sih? Pasti dasarnya survei elektabilitas itu ya Bang Ade. Jangan sombong dulu Bang, mesti hasil berbagai survei pasangan nomor 2 leading. Belum tentu hasil Pilpres nanti akan sama. Masih ada waktu 14 hari loh. Valentinean. Dan perubahan bisa terjadi gitu loh. Iya toh? Kalau nanti yang nggak lanjut malah Prabowo Samsul Blimbing Sayur gimana? Yo. Enak aja ngeledek para pendukung Anies Caimin bakal mendukung Pak Ganjar Profesor Mahfud bila pasangan Amin kalah putaran pertama atau sebaliknya gitu loh. Setidaknya yang disampaikan Bang Ade itu memperlihatkan optimisme 1 putaran sudah dipupus sama pihak mereka sendiri. Padahal Pak Jokowi itu sedang berusaha keras loh agar tidak sampai 2 putaran. 1 putaran, 2 putaran. Mengapa kepala negara ngotot 1 putaran? Ya energi mereka bakal habis. Ingat loh, putaran kedua itu masih tanggal 26 Juni coblosannya. Berarti masih 5 bulan lagi. Nah, masih selama itu apakah Prabowo yang berusia 72 tahun masih kuat untuk berkeliling mempromosikan dirinya bersama Mas Samsul Blimbing Sayur? Ayo. Bang Ade loh enak aja bilang Pilpres lanjut putaran kedua. Dia nggak mikir kandidatnya yang kepayahan kesana kemari gitu loh. Kan kita tahu kemana aja pergerakan si capres ini. Sok-sokan, nggak banyak ambil cuti kampanye. Soalnya fokus menyelesaikan tugasnya sebagai menteri. Emangnya kita nggak punya mata? Nggak nonton TV, nggak gabung grup WA, nggak nerima kiriman videonya Pak Prabowo. Nek jalan aja wes gloya-gloya Pak, wedi nek glundung jenengan itu. Jika di panggung orasi malah banyak curhat, piye jal. Ngono me diandalke untuk mikir negara kan yo repot. Yang mulai sadar itu banyak loh Bang Ade. Makanya jangan sesumbar lolos di putaran pertama lah gitu loh. Di acara festival pemilu itu, setelah Bang Ade meledek anak-anak muda yang hadir itu pada riuh loh gitu. Terdengar beberapa sorakan. Lah sama si hostnya, Mas Budi Adiputro malah disamperin. Disodorin mic-nya ke salah satunya. Kata mereka sih, enggak apa-apa saling dukung 0103. Yang penting enggak nomor 2. Suasananya jadi rame. Bang Ade ini gimana sih yang bekas dosen politik kok cara pandangnya picisan kayak ngono. Wes. Nih,
jika mau jujur, banyak anak-anak generasi milenial maupun Gen Z sekarang ini malu sama si Samsul Blimbing Sayur itu. Kenapa? Why? Wali kota ini kan banyak dikritik atas beberapa kekeliruannya. Tapi sama nih anak, kritikan itu jadi sesuatu yang melekat pada dirinya gitu loh. Misalnya ya tentang asam sulfat gitu loh. Itu kan kasus keliru omong. Mau bilang asam folat tapi keliru asam sulfat gitu loh. Jane ora keliru nyet ketoke dhek ora mudeng. Asam sulfat karo asam folat to. Lah kok malah dijadikan nama Samsul gitu loh. Malah buat jaket bertuliskan si Samsul. Nek Mbak tak tambahi Blimbing Sayur. Atau waktu dikritik cara keluarga presiden itu kayak cara hidup Naruto di Hokage. Lalu simbol itu dipasang juga di jaketnya si Samsul Blimbing Sayur. Lah ini menandakan semua kritik yang seharusnya diterima baik, menghindari sorotan publik malah dipasang besar, dilekatkan dalam dirinya. Pripun kuwi gitu loh. Sebagai warga bangsa yang baik, bila ada yang menasehati, memberi masukan ke kita, bukankah semestinya kita memperhatikan dan kita dengarkan gitu loh. Lalu bukan malah jadi bahan untuk menampilkan diri seperti itu gitu loh. Mas, Mbak Yusin no. Yang kayak gini kok mau dibelain si Bang Ade wes jantenan. Di mana nalar logikamu itu loh Bang Ade. Nih, dulu sebagai dosen politik waktu sering ngonten pandang-pandangan Bang Ade itu bernas, bersandar pada nilai kebaikan dan kebenaran. Pak Jokowi hingga 9 tahun berkuasa ya apik. Neng begitu sering bergaul sama Mbak Wo, kepala negara meledak. Bang Ade kayaknya hampir sama. Partainya njuk diketuai Kaisang malah gagasannya melayang-layang terbang ke angkasa. Gitu loh. Sampai mendekati lubang hitam. Kita tidak mendengar lagi pandangan dan analisis politik yang bernas, yang tajam, yang mengupas persoalan-persoalan politik dengan jernih. Nah, bisa jadi tawaran dari penguasa memang menggiurkan. Makanya sudah tak terdengar lagi analisis cerdasnya. Wah, pripun ini. Posisi Bang Ade sebagai caleg PSI tentu menginginkan bisa lolos ke kursi Senayan toh. Apalagi sekarang kita tahu kampanyenya PSI itu jor-joran. Tidak hanya di Solo, tapi juga di Jakarta, namun di berbagai penjuru negeri juga. Merata. Meski partai baru, tapi kok seperti duitnya kok ya tidak berseri ya, para ngonser gitu loh. Muncul terus gitu loh, termasuk di televisi. Mungkin berada di partai yang bergelimang bondo donyo, pandangan Bung Ade jadi bruet, samar, tidak jelas, sehingga jika menganalisa sesuatu sulit jadi patokan. Nah, dekat kekuasaan memang lebih sering melenakan, menghanyutkan, malah cenderung menina bobok karena di bobok. Aku kok sese kayak maca puisi, Cah. Kita ini lagi tidak ngerti mana benar, mana salah gitu loh. Mana kanan, mana kiri, mana baik, mana buruk. Dan itu bisa kita lihat tercermin dari berbagai elit politik yang berkelindan di kubu 02. Nih, rakyat kini kembali jadi objek, jadi sasaran, jadi target. Padahal faktanya rakyatlah yang mestinya jadi sumber, jadi rujukan, jadi petunjuk kemana seorang pemimpin mesti melangkah yang benar. Apa Mbak Yus nggak kecewa dengan cara bicara Bang Ade ini loh? Kecewa banget bang, aku kecewa bang. Dulu waktu kejadian Bang Ade banyak dipukulin waktu ada demo mahasiswa itu, kita banyak mengutuk peristiwa itu. Kekerasan tidak boleh menakut-nakuti pilihan kita.
Karena jika kekerasan bisa menekan kita, maka gambaran rusaknya bangsa ini di masa depan akan segera menjadi kenyataan. Wah, become come true ya toh. Bang Ade, nih, Mbak Yus minta tolong deh dicek kembali nuranimu. Tanya pada dirimu sendiri, benarkah keputusan yang kau ambil sekarang ini? Betulkah? Benarkah? Tidak semestinya dirimu berdiri bersama rakyat kembali berjuang bersama-sama. Ya kan? Gitu loh, memang semestinya itu dirimu tuh berdiri bersama rakyat, kembali berjuang bersama-sama. Kayak tahun 2014 dan 2019. Apa Bang Ade lupa betapa kita sama-sama memperjuangkan Pak Jokowi dan menyebut Prabowo bukanlah orang yang pas untuk jadi pemimpin? Bukan hanya kepribadiannya Bang yang tidak memenuhi syarat untuk jadi pemimpin bangsa, namun juga berbagai alasan lain yang Bang Ade tahu bakal mengganggu perjalanan bangsa di masa depan. Sudah tahu itu Bang Ade itu sebenarnya, ya kan? Selain itu, tidakkah Bang Ade mengerti Mas Gibran pun berada di posisi yang sama, yang belum banyak pengalaman, yang kapasitasnya juga tidak mumpuni untuk jadi pemimpin bangsa. Pilihlah mau bersama kami atau mau bersama mereka. Ayo Bang Ade, pilih mau bersama kami atau mau bersama mereka atau mau bersama Mbak Yus. Kalau mau bersama Mbak Yus, kita ngos-ngosan bareng ya Bang Ade. Oke, sekian ngos-ngosan ngopini santai bersama Mbak Yus. Kita ketemu lagi di ngos-ngosan selanjutnya. Bye.